Ya, baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara kembali. Ya, sekalian mohon maaf bahwa saya menghilang agak lama, ya, karena ini dalam rangka perintisan gereja di Surabaya, ya. Karena itulah maka beberapa waktu awal ini saya memang mengawal gereja ini supaya bisa berjalan secara normal, ya. Dan puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Memang kami punya kendala di Surabaya, di mana hotel yang sudah dibayar untuk 1 tahun, yang baru dipakai 2 kali, lalu libur panjang karena pandemi. Pada waktu mau digunakan lagi, pihak hotel tidak mau lagi. Dia anggap ada pandemi atau tidak ada pandemi, pakai atau tidak pakai, hitungannya 1 tahun. Ya, akhirnya dari negosiasi yang panjang kita diberi waktu hanya 9 kali pakai dan harus out. Ya, nah jadi puji Tuhan juga bahwa kami berusaha mencari tempat yang baru, ya, dan sudah dapat, ya. Biayanya sangat mahal, ya. Ratusan juta dibutuhkan untuk penyewaannya, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah cukupkan semuanya. Mulai masuk April akan pindah ke tempat yang baru, ya. Karena itu saya masih terus mengawal ini dan menjadwalkan untuk 1 minggu di Surabaya, 1 minggu memberitakan firman di sini. Hanya kalau keluar kota, dalam artian di luar Kupang dan di luar Surabaya, saya ini maka dengan terpaksa pakai rekaman, ya. Dengan harapan saudara bisa mengikuti juga, ya. Walaupun saya dengar ada yang mengeluh juga, ya. Tapi bersyukur masih bisa beritakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan tema kita adalah belajar dari kisah mujizat di Kana. Mujizat di Kana adalah mujizat di mana Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Mari kita melihat teksnya, Yohanes 2, 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya padamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Cerita ini penting. Mengapa? Karena Yesus itu membuat banyak mujizat di sepanjang pelayanannya 3,5 tahun. Dia membuat banyak mujizat, tapi ini adalah kisah yang menarik karena menurut ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yesus bikin banyak tanda, Simeon dalam bahasa Yunani. Artinya tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, Yesus bikin banyak tanda, ini yang pertama. Maka peristiwa ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas. Hari ini saya mau bahas kisah ini, tapi saya tidak bahas seperti biasa saya khotbah. Saya akan bahas bagian ini dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dari teks ini,
lalu menjawabnya. Mengajukan pertanyaan lalu menjawabnya, dan kita akan belajar dari kisah ini. Saya menyediakan sejumlah pertanyaan yang juga muncul dari pikiran saya, maupun juga saya sebar ke grup-grup WA untuk melihat bagaimana orang mengajukan pertanyaan seputar teks ini. Ya, sekarang mari kita mulai. Yang pertama adalah, kapankah peristiwa ini, maksudnya mujizat Yesus ini terjadi? Nah, di dalam ayat 1 diberikan keterangan waktu. Perhatikan ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Berarti keterangan waktu yang diberikan di sini adalah pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga ini bukan pada hari ketiga pesta kawin, bukan. Pada hari ketiga di sini itu adalah pada hari ketiga di mana Yesus mulai melayani dan memanggil sejumlah muridnya. Ini bisa terlihat dari konteks. Misalnya, ini kan Yohanes 2. Kita geser ke Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 35 dibilang begini. Pada keesokan harinya, lalu ayat 43. Pada keesokan harinya, di ayat yang ke-35 tadi, pada keesokan harinya itu bisa dianggap hari pertama. Ayat 43, pada keesokan harinya itu dianggap hari kedua. Dan pada hari ketiga, Yesus muncul dalam pesta kawin di Kana. Jadi ini bukan urutan hari perkawinan, tapi hari-hari pelayanan Yesus. Yesus baru saja pilih muridnya. Jadi muridnya belum sampai 12. Ya, kalau saudara lihat cerita-ceritanya, maka dia baru dapat 5 murid. Ya, 5 murid, dan 5 orang murid ini dia dapatkan dalam sejumlah hari pelayanannya. Hari pertama, hari kedua, lalu hari ketiga dia sudah ada di pesta kawin di Kana. Pada waktu saya beri kesempatan orang bertanya tentang ini, ada orang bertanya, Pak, hari ketiga di situ apakah itu hari Selasa? Ya, Minggu pertama, Senin kedua, Selasa ketiga. Sekali lagi, ini bukan hari urutan pesta, bukan juga hari dalam urutan minggu, tapi hari dari pelayanan Yesus. Nah, mungkinkah kita tahu hari ketiga itu hari apa? Ya, tidak bisa dipastikan, tapi ada kemungkinan bahwa itu adalah, kemungkinan besar adalah hari Rabu. Kenapa bisa tentukan hari Rabu? Karena kalau kita dengan Israel itu, orang Yahudi budayanya berbeda. Ya, pada waktu Pak Alan menikah, hari apa Pak Alan? Lupa. ya, Ibu Sonya menikah hari apa? Ya, lupa juga. Kita bisa, ada orang nikah hari Senin, ada orang nikah hari Kamis, ada orang nikah hari Jumat. Kita bisa menentukan hari kita masing-masing. Tapi orang Yahudi tidak bisa. Menurut hukum Yahudi, pernikahan harus dilakukan pada hari Rabu. Dan itu harus dimulai sore hari. Nah, karena itulah maka begitu hari pernikahan dimulai, itu harus hari Rabu. Nah, masalahnya adalah Yesus datang ini pas hari pertama dari pernikahan itu atau tidak. Nah, itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau Yesus memang datang hari pertama, maka Yesus hadir atau peristiwa yang diceritakan ini itu hari Rabu. Ya. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa lihat Yohanes yang mencatat Injil ini atau cerita ini, kenapa dia memberi keterangan pada hari ketiga. Itu berarti Yohanes bukan hanya fokus kepada kisah itu sendiri, tapi dia fokus kepada tindakan Yesus, pelayanan Yesus. Pada hari pertama Yesus melayani ini, dia memanggil murid-murid ini. Pada hari kedua dia memanggil murid-murid ini. Dan pada hari ketiga dia di pesta kawin di Kana. Berarti Yohanes berdasarkan keterangan waktu yang dia berikan, dia sementara fokus kepada kegiatan Yesus. Dia fokus kepada pelayanan Yesus. Dengan kata lain, Yohanes mau menyampaikan pesan bahwa Tuhan kita mengisi waktunya day by day, hari lepas hari, dengan seluruhnya adalah pelayanan. Hari pertama dia melayani ini, hari kedua melayani ini, hari ketiga melayani di pesta kawin di Kana. Maka setiap hari dari juru selamat kita selalu diisi dengan pelayanan. Dengan kata lain,
Juru selamat kita tidak pernah buang-buang waktu dengan percuma. Juru selamat kita tidak pernah bersantai-santai. Juru selamat kita itu memanfaatkan setiap hari untuk pekerjaan dan pelayanannya. Dengan kata lain, Yesus adalah orang bijak yang menggunakan waktu yang ada. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa apakah kita juga seperti Yesus yang mau menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada. Efesus 5 ayat 16 bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Konteksnya bicara soal orang yang bijak. Maka orang bijak salah satu cirinya adalah dapat mempergunakan waktu dengan baik. Karena waktu tidak selalu ada. Ya, seorang filsuf Yunani berkata, waktu itu berjalan seperti air sungai yang kamu tidak pernah menginjak air sungai 2 kali. Sungainya mengalir, kau injak begini, setelah kau injak airnya sudah mengalir ke sana. Kau injak cepat pun sudah lewat. Maka waktu tidak pernah kembali. Waktu seperti air sungai yang mengalir tidak pernah balik. Karena itulah maka orang bijak itu tahu gunakan waktu dengan baik. Nah, karena itulah Yohanes mau menampilkan Yesus Tuhan kita orang bijak yang gunakan waktu sebaik mungkin. Yang pemalas-pemalas bertobat. Ya, yang tidak ada urusan apapun dan hanya urusannya hal-hal yang tidak berguna, bertobatlah. Kenapa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk banyak hal. Ada banyak hal berguna yang kamu bisa lakukan. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Di mana peristiwa itu terjadi? Maksudnya tempatnya di mana? Berdasarkan ayat 1 dikatakan di Kana yang di Galilea. Juga diulang ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Tempatnya di Kana. Tapi mengapa dibilang Kana yang di Galilea? Kenapa? Logikanya adalah Kana lebih dari 1. Dan memang saudara, Kana itu sebenarnya ada 3. Kana yang pertama itu di Syria. Kana yang kedua itu adalah miliknya suku Efraim. Sedangkan Kana yang ketiga itu adalah milik suku Asher. Pada waktu pembagian tanah zaman Yosua. Jadi Kana pertama di Syria. Kana kedua milik suku Efraim. Coba lihat Yosua 16 ayat 8. Dari Tapua batas itu terus ke barat ke sungai Kana yang berakhir di laut. Ke sungai Kana maksudnya sungai yang melewati Kana. Maka dikatakan di sana itulah milik pusaka suku Bani Efraim. Jadi ada Kana milik suku Efraim. Tapi Kana yang di Galilea itu milik suku Asher. Yosua 19 ayat 24. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Betan, Akaf ayat 28. Dan ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana. Ini Kana yang lain. Jadi ada 3 Kana. Karena itu supaya keterangannya jelas. Itu diberikan Kana yang di Galilea. Nah, Kana yang di Galilea ini, ya, Kana yang di Galilea ini adalah suatu desa kecil yang jaraknya lebih dekat dari kota Nazaret. Desa kecil Kana itu bisa dilihat dari kota Nazaret, atau kota Nazaret itu bisa dilihat sekali pandang dari Kana. Tapi ini adalah desa yang sangat kecil, dan menarik adalah bahwa mujizat Yesus yang pertama justru dibuat di desa kecil seperti Kana. Yesus tidak membuat mujizat pertama di kota utama mereka yaitu Yerusalem. Atau kalaupun tidak di Yerusalem, di kota Nazaret. Tidak. Justru di tempat di desa yang sangat kecil seperti Kana ini. Dan ini menunjukkan bahwa memang Yesus waktu bikin mujizat
Dia tidak muncul dalam pikirannya soal promosi diri. Dia tidak memikirkan soal popularitas. Kalau dia mau cari popularitas, bikinlah mujizat di Yerusalem sekalian. Untuk pertama kalinya dalam tanda-tandanya. Atau minimal di Nazaret, bikinlah mujizat di sana. Karena disitulah kotanya, Jesus of Nazareth. Tapi tidak. Bahwa dia mau melakukan mujizat yang pertama justru di tempat yang terpencil seperti Kana. Menunjukkan dia memang melakukan mujizat bukan untuk cari popularitas. Atau kalau mujizat itu kita terjemahkan sebagai sebuah perbuatan baik. Maka dia melakukan perbuatan baik bukan untuk cari popularitas. Dia buat perbuatan baik bukan untuk cari dukungan. Bukan untuk cari simpati dari orang. Tidak. Hal yang sama pernah terjadi dan pernah saya bahas. Waktu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus di pondok kecil dari Simon Petrus. Tidak ada banyak orang pada waktu itu. Hanya sedikit orang di dalam pondoknya Simon Petrus. Dan Yesus tetap bikin mujizat. Entah dilihat oleh massa yang banyak atau hanya segelintir orang. Entah di kota besar atau di desa terpencil. Dan ini menunjukkan kalau Yesus buat baik, memang dia buat baik demi kebaikan orang. Dan bukan untuk dirinya sendiri. Pada waktu membahas soal Yesus yang bikin mujizat menyembuhkan ibu mertua Petrus hanya di pondok kecil. William Barclay bilang begini. Bagi Yesus, mujizat bukan sarana untuk meningkatkan harga diri. Menolong bukan suatu kewajiban yang sulit dan tidak menyenangkan. Dia memberikan pertolongan dengan sendirinya karena dia benar-benar tertarik kepada semua orang yang memerlukan pertolongannya. Bandingkan dengan banyak orang sekarang berbuat baik. Habis berbuat baik, pengumuman. Habis buat baik, story naik. Habis berbuat baik, status naik. Apalagi kalau mau pilkada atau mau rencana jadi caleg. Semua yang mereka buat harus dokumentasi. Dan harus publikasi. Dokumentasi tidak masalah. Tapi dokumentasi dan publikasi. Tidak selamanya publikasi salah. Ini masalah motivasi. Ya, masalah motivasi. Nah, disinilah kita belajar perbuatan baik. Kita belajar dari Yesus bahwa perbuatan baik kita, ya, kalau kita melakukannya dengan motivasi yang lurus, yang benar, maka itu tidak boleh ada niat untuk mencari popularitas atau menarik simpati tertentu dari massa. Kita harus ingat ajaran Tuhan kita, Matius 6, 1-4. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat orang. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah ibadah dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bayangkan, ya, kalau tetangga saya itu jauh, orang di sebelah saya itu jauh, tapi tangan kiri dan tangan kanan saya begitu dekat dan melekat dalam tubuh saya. Bayangkan, tangan sebelah saya saja tidak boleh tahu, apalagi tetangga sebelah desa, apalagi tetangga kampung sebelah, kota sebelah. Ya, yang terdekat saja tidak tahu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Kalau saudara berbuat baik dan mulai berpikir menarik simpati orang dari perbuatan baik saudara, saudara pun perlu bertobat. Lakukanlah perbuatan baik dengan tulus, dan Bapamu yang di surga yang akan membalasnya kepadamu. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Apakah tempat peristiwa ini, maksudnya pesta kawin ini, masih ada saat ini? Masih ada. Ya. Saya mau saudara lihat satu video ini. Ya, saudara-saudara, sekarang saya ada di Gereja Kana. Dan Gereja Kana ini adalah
kita tahu bahwa ini adalah tempat di mana Yesus pertama kali membuat mujizat air berubah menjadi anggur. Ya, ini adalah gereja Kana. Ya. Gereja ini didirikan pada tahun 1879 oleh Ordo Fransiskan ya. Ada banyak orang berkunjung ke tempat ini. Sebenarnya sudah ada gereja abad yang ke-4, ada yang abad ke-6. Tapi ini dibangun lagi pada abad yang pada 1879 ya. Saya akan memberikan beberapa penjelasan buat saudara. Di bagian ini ada nampak, saudara lihat, ini ada bangunan tua. Ini yang dipercaya sebagai rumah dari tempat di mana pesta kawin itu terjadi ya. Ini mengapa dipercaya ini rumah? Ini karena secara tradisi orang-orang sering berkunjung ke rumah ini dari abad-abad pertama dan akhirnya dilestarikan dengan membuat gereja. Nah, kalau saudara lihat di sana, itu tembok-temboknya itu cukup tebal. Karena tebal dan itu menunjukkan bahwa pemiliknya ini adalah orang kaya, ya. Jadi ini persis seperti rumah yang dipercaya Tuhan Yesus membuat mujizat air berubah menjadi anggur itu di sini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, temboknya ini cukup tebal dan ini menunjukkan pemiliknya orang kaya. Ya, coba kita lanjutkan ke bagian bawah dari gereja ini. Jadi ini di lantai bawah. Ini karena gereja didirikan di atas rumah itu. Nah, kalau saudara melihat di sini ini ada tembok yang berbeda ya. Yang bagian bawah ini adalah fondasi rumah dari zaman dulu ya. Rumah dari zaman dulu yang dipercaya sebagai tempat Yesus bikin mujizat itu. Sedangkan yang fondasi bagian atas ini adalah fondasi gereja yang pernah didirikan dari abad yang ke-4 ya. Begitu juga ini fondasinya. Bagian bawah itu rumah yang dipercaya rumah zaman dulu, bagian atas adalah gereja ya. Dan kalau saudara melihat ini adalah sebuah tempat pemerasan anggur ya. Ini asli dari batu ya. Jadi anggur itu dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini dan difermentasi. Ya. Oke, kita coba lanjutkan. Ya, ini juga tetap menunjukkan fondasi-fondasinya ya. Ini fondasi lapis 3 ya. Jadi yang pertama adalah rumah zaman dulu, lalu ada gereja abad-abad 4, 6, lalu sekarang gereja yang mulai dari tahun 1800-an yang saya sebutkan tadi ya. Ini batu-batu dari abad-abad yang lalu. Itu fondasinya. Oke. Ini juga lihat ya. Ini semua peninggalan batu-batu dari yang sudah berumur ribuan tahun. Itu ada di sini. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah benda-benda yang ditemukan juga di sini. Ya. Entah ini benda apa, saya juga tidak terlalu tahu nih ya. Tapi pokoknya ini yang ditemukan pada waktu penggalian arkeologi di tempat ini ya. Gedung utamanya itu ada di dalam ya. Oh, pintunya terkunci. Ini saya masih menjalani bagian sampingnya ya. Ya, ini juga benda-benda yang ditemukan pada waktu penggalian arkeologi di tempat ini. Ya, ini ada patung Rasul Yohanes ya. Nah, di sini coba kita bisa, ini karena pengunjung terlalu banyak agak sulit untuk melihat
Tapi kita mencoba melihat bagian dalam gedung gereja ini ya. Oh ya. Nah, ini adalah bagian dalam gereja ini. Tidak bisa masuk lebih dekat lagi. Ya. Oke. Ini gereja yang didirikan oleh kaum Fransiskan ya. Ya. You need to close the church. Ya. Oke, saudara-saudara, juga banyak orang datang ke tempat ini karena di sini Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama di dalam pesta pernikahan. Maka di sini saudara lihat gedung ini adalah gedung yang disediakan supaya orang-orang bisa melakukan upacara peneguhan pernikahan. Jadi bukan nikah ulang, tapi diteguhkan kembali pernikahan mereka. Dan ada banyak pasangan yang berkunjung ke tempat ini, dan di dalam ruangan inilah diadakan peneguhan pernikahan. Sedangkan ini adalah bagian semacam kantor gerejanya yang dikelola oleh orang-orang Fransiskan. Ya. Oke, sekali lagi ini adalah gerejanya. Oke, demikianlah informasi dari saya. Ya. Dan semoga informasi ini. Ya, itu penggalian arkeologi menemukan di sana, dan secara tradisi saya mengatakan karena ya sejak dari abad-abad awal orang tahu bahwa di situ memang adalah tempat Yesus mengubah air jadi anggur, maka banyak orang, terutama orang Kristen, pergi tinggal di situ, dan dari tradisi demi tradisi terus sampai pada akhirnya itu dipercaya secara tradisi sebagai tempat di mana Yesus mengubah air jadi anggur. Oke, sekarang yang keempat, siapa sebenarnya pengantin dalam pesta kawin itu? Nah, dalam teks ini memang tidak diceritakan siapa pengantinnya, tapi kayaknya ini keluarga dekatnya Maria. Mengapa? Karena Maria bisa tahu isi dapur. Anggur habis. Sekalian dia merasa bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan itu. Itu menunjukkan bahwa Maria sepertinya adalah orang dalam. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah kerabat dekat dari Maria ibu Yesus. Barclay bilang, Maria ibu Yesus datang ke pesta itu. Dia rupanya mempunyai kepentingan khusus di situ. Maria agaknya ikut bertanggung jawab dalam persiapan pesta itu. Karena dia merasa gelisah ketika diketahuinya bahwa anggur sudah habis. Dia agaknya menjadi pemimpin para pelayan atau mempunyai kewibawaan khusus terhadap mereka sehingga dia bisa memerintahkan mereka melakukan apa saja yang Yesus katakan. Jadi paling kita bisa ketahui kerabat dekatnya Maria, tapi ada beberapa sumber berbahasa Koptik. Koptik itu adalah Mesir kuno, ya. Beberapa sumber Koptik itu menceritakan bahwa Maria sebenarnya adalah bibi dari mempelai laki-laki, dan ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya yang menikah ini adalah Yohanes sendiri dan ibunya bernama Salome yang adalah saudara perempuan dari Maria. Kalau itu benar, memang ini adalah bibi dari pengantin, dan itu berarti juga bahwa Yesus juga menjadi kerabat dekat, ya. Nah, apakah itu memang adalah Yohanes atau tidak, kita tidak tahu pasti. Tapi yang pasti ini adalah keluarga dekat. Nah, jadi ini acara keluarga. Ada orang bertanya, kalau memang itu acara keluarga, mengapa Yusuf tidak muncul? Yusuf hanya muncul dalam cerita awal tentang kelahiran Yesus. Tapi setelah itu, cerita tentang Yusuf hilang. Dugaan terkuat adalah Yusuf mati muda.
Dari mana dugaan semacam itu? Karena Yusuf itu tukang kayu. Tapi nanti kita bisa melihat bahwa bukan hanya Yusuf yang disebut tukang kayu. Yesus pun tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Kenapa Yesus itu tukang kayu? Bukankah yang tukang kayu bapaknya? Yusuf. Ya, Yusuf kelihatannya sudah mati. Lalu peran Yesus itu sebagai pengganti bapaknya. Maka dia bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi ibunya dan saudara-saudaranya. Orang Katolik Roma tidak percaya Yesus punya saudara. Bagi mereka, Maria perawan abadi. Waktu sebelum melahirkan Yesus perawan. Pada saat melahirkan Yesus perawan. Setelah melahirkan Yesus tetap perawan. Yusuf tidak pernah hubungan seks dengan Maria. Itu pandangan Katolik. Pandangan Protestan adalah bahwa keperawanan Maria penting untuk melahirkan Yesus. Makanya Maria harus perawan sebelum melahirkan Yesus. Tapi keperawanan Maria tidak lagi penting saat Yesus sudah lahir. Jadi mengapa harus tetap perawan? Maka orang Protestan percaya bahwa setelah melahirkan Yesus, Yusuf dan Maria hidup seperti suami istri biasa dan mempunyai saudara-saudara yang disebutkan dalam Matius 13. Ada Yakobus yang menulis surat Yakobus di Alkitab itu. Dan ada Yoses namanya. Lalu ada yang namanya Yudas yang menulis surat Yudas di Alkitab. Jadi yang tulis surat Yudas itu bukan Yudas Iskariot. Ada orang yang bilang, Pak, kenapa Yudas Iskariot sudah mengkhianati Yesus tapi kita masih membaca kitabnya? Salah bang, ya kan? Yudas yang itu ada banyak, bukan hanya satu Yudas saja. Memang gara-gara Yudas Iskariot lah mencemarkan semua Yudas. Ya, padahal ada Yudas yang banyak dan Yudas yang itu adalah Yudas saudara Yesus. Orang Katolik menerjemahkan bahwa saudara di situ itu tidak harus saudara kandung. Karena gereja Ortodoks misalnya percaya bahwa Yusuf itu duda. Dan dalam perkawinan pertama, Yusuf sudah mempunyai anak-anak. Sehingga pada waktu dia menikah dengan Maria, maka Maria melahirkan Yesus, otomatis Yesus mempunyai saudara-saudara dari perkawinan Yusuf yang pertama. Saya tidak mau bahas itu, tapi yang pasti adalah Yesus mempunyai saudara-saudara. Dan ada ibunya. Dan ketika Yusuf mati, Yesus itu mengambil peran sebagai tukang kayu. Jadi ini acara keluarga, kalau Yusuf tidak muncul di sana, karena Yusuf sudah mati. Sekarang yang kelima. Mengapa Yesus dan murid-muridnya diundang dan mau datang ke acara pesta itu? Nah, seperti bagian tadi sebelumnya. Kalau ini memang acara keluarga, maka wajarlah Yesus diundang ke sana. Ya. Dan karena waktu itu Yesus sudah punya sejumlah murid dari hari pertama, hari kedua. Kira-kira 5 murid, maka bersama dengan 5 murid itulah Yesus datang ke acara pesta itu. Yang mau saya tekankan di sini adalah Yesus mau hadir dalam sebuah undangan pesta. Dan ini menunjukkan Yesus bukan orang yang anti pesta. Yesus bukan orang yang anti senang-senang. Yesus bukan orang yang anti sukacita. Senang-senang boleh. Sepanjang senang-senang yang bukan dosa. Yesus memang beda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ada dugaan bahwa dia berasal dari komunitas Esseni yang hidup di sekitar Laut Mati. Yang nanti meninggalkan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Tapi itu ada dugaan seperti itu. Tapi jelas Yohanes itu memang orang khusus yang ya makannya cuma belalang dan madu hutan. Belalang itu kayaknya bukan belalang kita. Belalang itu adalah sejenis tanaman kacang-kacangan. Kemarin waktu saya pas ada di Emmaus, tiba-tiba tour guide saya datang dan dia berkata, Pak, inilah belalang yang dimakan oleh Yohanes. Itu seperti dia model kayak petek. Kira-kira modelnya seperti itu. Hanya karena ya mungkin proses penerjemahannya sehingga lalu akhirnya kita membayangkan belalang kita. Ya. Itu sama seperti
Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kita bayangkan kita punya jarum jahit yang ini, bagaimana unta masuk ini? Salah bang. Ya, ada pintu gerbang Yerusalem yang besar dan jam malam tutup. Tapi karena banyak orang bisa masuk Yerusalem pada malam hari, tidak bisa ada petugas yang buka gerbang besar, maka disediakanlah gerbang-gerbang kecil yang namanya lubang unta. Gitu. Maksudnya kecil pas badan, jadi kalau kamu datang bawa unta lalu bawa barang-barang, tidak bisa masuk. Ya, gerbang kecil itu namanya lubang jarum. Tapi kita membayangkan jarum jahit kita. Ya, itu kendala-kendala karena gap sejarah. Ya, nah tapi Yohanes memang begitu. Yohanes tidak minum anggur, tidak makan pesta-pesta. Tapi Yesus beda. Dalam Matius 11 ayat 18-19, Yohanes datang, dia tidak makan dan tidak minum. Maksudnya tidak makan-makan dan tidak minum-minum. Kemudian anak manusia, Yesus datang, dia makan dan minum. Artinya Yesus itu tidak anti pesta. Yesus tidak anti kesenangan-kesenangan duniawi yang tidak dosa. Ya. Nah, ini penting supaya kita sadar bahwa menjadi Kristen itu tidak berarti anti terhadap semua kesenangan duniawi. Seolah-olah lu punya kaki tidak ada di bumi. Ya kan? Ada orang yang hidup terlalu duniawi sehingga lupa angkat mata ke surga. Tapi ada orang yang angkat mata ke surga, lupa bahwa kakinya masih injak bumi. Lu jadi malaikat saja. Ya, mau ajak ke pesta, dilarang pesta pora. Ya. Ajak untuk ke rumah duka, biarkanlah orang mati, kubur orang mati. Ini lebih baik lu tinggal di surga saja. Ya kan? Tidak. Yesus tidak anti kesenangan duniawi. Karena itu dia hadir dalam sebuah pesta kawin yang memang bernuansa sukacita. Barclay bilang begini, Yesus sendiri tidak merasa canggung di dalam pesta semacam itu. Dia bukanlah seorang pengganggu kesenangan. Dia senang untuk ikut serta dalam kesukacitaan pesta kawin semacam itu. Memang ada sejumlah penganut agama yang suka menampilkan wajah muram kemanapun mereka pergi. Ikut Tuhan serius. Ya. Mereka selalu menaruh curiga terhadap berbagai macam kesenangan dan kegembiraan. Bagi mereka, agama adalah sesuatu yang harus dinampakkan dengan pakaian gelap, suara besar, dan bernada rendah. Malam Papen, selamat malam. Ya. Bagi mereka, agama adalah sesuatu yang harus dinampakkan dengan pakaian gelap, suara besar dan bernada rendah, serta menjauhi pergaulan sosial masyarakat. Para pengikut dari Ellis Freeman Palmer mengakui bahwa Ellis telah membuat mereka seperti mandi dalam sinar matahari. Yesus sama dengan Ellis. Spurgeon dalam bukunya berjudul Lecture to My Student memberikan nasihat yang bijaksana tapi juga pedas. Dia katakan, nada-nada berat yang menakutkan hanya pantas bagi para penggali kubur. Sedangkan Lazarus dibangkitkan bukan oleh keluh kesah kosong. Aku mengenal banyak orang beragama yang penampilannya dari kepala sampai ujung kaki. Dari pakaiannya, nada bicaranya, tingkah laku, dasi dan sepatunya begitu berlagak saleh sehingga kemanusiaannya tak nampak sedikit pun. Dia lebih nampak malaikat daripada manusia. Beberapa orang laki-laki memakai selendang putih yang dililatkan pada kepalanya sehingga kemanusiaannya yang asli terselubung di dalamnya. Seorang yang tidak mempunyai keramah tamahan terhadap orang lain sebaiknya menjadi tukang gali kubur untuk para orang mati karena dia tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang lain yang masih hidup. Aku anjurkan agar setiap orang memiliki keriangan untuk memenangkan orang lain. Bukan jiwa kesembronoan dan pembual, melainkan jiwa yang ramah dan gembira. Lebih banyak lalat yang terpikat madu daripada cuka. Dan lebih banyak orang yang masuk surga karena perbuatan orang yang berwajah kasih daripada perbuatan orang yang bermuka durja. Yesus sendiri tidak pernah menganggap kegembiraan sebagai kejahatan. Karena itu para pengikutnya pun tidak perlu menganggap kegembiraan sebagai kejahatan. Karena itu, kalau diundang pesta, datanglah. Sukacita, sukacita. Diundang Polones, bangun. Ya kan? Diundang jai, bangun. Tidak apa-apa. Ya.
Disuruh putar ke kiri, putarlah ke kiri dan ke kanan. Waktu saya goyang-goyang begitu, pendeta juga goyang. Jadi kenapa kalau pendeta goyang, kawan? Ya. Seolah-olah seorang pendeta adalah seorang yang serius dan tidak bisa menikmati kesenangan dunia. Padahal itu bukan dosa. Yesus bukan orang seperti itu. Memang ada ayat Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Nah, ini tidak boleh ditafsirkan secara salah. Seolah-olah tidak boleh pesta sama sekali. Perhatikan kata-kata Henry. Yesus diundang dan dia datang memenuhi undangan itu. Dan berpesta bersama mereka untuk mengajar kita agar bersikap hormat terhadap kerabat-kerabat kita. Bergaul dengan mereka meskipun mereka orang yang statusnya rendah. Kristus datang dengan cara berbeda dari Yohanes Pembaptis. Yang datang tidak makan dan minum. Hikmat orang bijak mengajar kita bahwa kita harus terlebih berusaha meningkatkan hubungan yang baik dengan sesama daripada menghindarinya. Jadi urusan orang Kristen bukan hanya dengan surga. Kita masih di bumi, jadi harus urus surga sekaligus urus bumi. Amin. Nah, pelayanan, pesta. Kalau ada pesta bertabrakan dengan pelayanan, pilih salah satu, atau habis pelayanan baru ke pesta. Tinggal dapat kolam kosong. Ya. Nah, jadi itu kehadiran Yesus mengajar kita tidak anti kesenangan. Berikut, keenam. Mengapa disediakan anggur dalam pesta itu? Ya. Nah, dalam pesta itu ada anggur. Memang anggur itu minuman yang paling penting bagi orang Yahudi, terutama dalam pesta kawin. Harus ada anggur. Perhatikan keterangan Barclay lagi. Anggur merupakan hal yang sangat penting dalam pesta Yahudi. Para rabi mengatakan tanpa anggur tak ada sukacita. Bukannya orang-orang tersebut mabuk karena kebanyakan minum anggur. Seperti perkataan bodoh Kainama itu bahwa orang-orang itu saking mabuknya tidak bisa bedakan antara air dengan anggur. Ya. Melainkan anggur memang merupakan minuman penting orang Timur Tengah. Mabuk merupakan hal yang sangat hina. Mereka minum anggur dengan campuran air dan perbandingannya kurang lebih adalah 2 takar anggur dicampur dengan 3 takar air. Karena kalau tidak dicampur pasti mabuk. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari persediaan anggur harus selalu ada. Kalau anggur tidak ada, maka keluarga yang bersangkutan merasa mendapat persoalan besar. Sebab keramat tamahan yang dibarengi dengan anggur merupakan tugas suci setiap orang dan keluarga. Kehabisan anggur dalam suatu pesta kawin merupakan penghinaan yang tak terhingga bagi kedua mempelai. Jadi anggur itu memang penting. Mungkin kayak kopi dan tehnya kita. Rasanya jarang kita ke sebuah rumah tidak ada teh dan kopi. Begitu juga aneh kalau tidak ada anggur di dalam rumah orang-orang Yahudi. Dan karena itu apalagi di dalam pesta. Jadi di sini anggur itu adalah sesuatu yang wajib disediakan. Dan karena itu alasan bahwa dalam pesta tersebut ada anggur yang diminum. Bahkan Yesus sendiri mengubah air menjadi anggur dalam pesta itu. Ini bukan menjadi alasan untuk mabuk. Karena minum anggur tidak identik dengan mabuk. Ingatlah bahwa Alkitab tidak pernah melarang orang minum anggur. Yang dilarang adalah mabuk. Efesus 5:18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi minum anggur boleh. Yang penting jangan mabuk. Ada orang bertanya, apakah pada saat itu Yesus juga minum anggur? Ya tidak diceritakan. Tapi juga sangat mungkin dia meminumnya. Karena minum anggur sendiri kan bukan dosa. Anggur itu begitu familiar dan wajiblah dikatakan. Maka kita bisa lihat juga bahwa dalam perjamuan terakhir. Kan Yesus minum anggur. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur
Bapakulah pengusahanya. Berarti Yesus pokok anggur, Bapa pengusaha anggur. Kalau minum anggur adalah dosa, rasanya aneh bahwa Yesus menyebut dirinya pokok anggur dan Bapanya adalah pengusaha anggur. Dari ayat ini jelas secara implisit memang minum anggur bukan dosa. Anggur itu, kenapa sampai Yesus bilang akulah pokok anggur? Karena anggur begitu penting di sana. Maka dengan menyebut dirinya pokok anggur, Yesus mau mengatakan bahwa dirinya itu begitu penting bagi hidup manusia. Lalu ada orang yang bilang, karena memang anggur penting. Kalau di timur sini, Sabu Rote, nyaris kita tidak pernah ketemu anggur. Maka kita kurang menyadari pentingnya Yesus sebagai pokok anggur. Nah, maka kalau Yesus lahir di Sabu, bukan akulah pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Dia akan berkata, akulah pohon tuak dan kamulah sabuak-sabuaknya. Ya. Terlepas mau dikatakan seperti itu, artinya mau mengatakan bahwa dia begitu penting bagi hidup kita seperti anggur begitu penting bagi orang Yahudi. Ya. Minum anggur tidak dosa. Saya waktu kuliah di Malang dulu pernah dihukum 6 bulan. Tidak boleh tidur siang. Karena sebuah kasus bahwa ya biasa malam-malam begitu ada teman-teman yang habis belajar mereka main gaple, lalu pas gaple begitu ada yang bawa anggur orang tua 1 sloki, ya perjamuan maka kita semua minum 1 sloki. Nah itu kebiasaan berlangsung cukup lama, kira-kira 1 tahun, dan pada satu ketika ya sementara semua siap-siap mau pelayanan hari Jumat, tiba-tiba seorang teman dari Ambon mabuk. Tapi karena dia adalah hamba Tuhan, maka mabuknya mabuk secara rohani. Maka dia jalan tergoyang, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak berubah, bertobatlah engkau. Ya, nah karena dia seperti itu, maka ini bahaya besar. Ditahanlah dia. Waktu itu saya sebagai seksi rohani dalam senat mahasiswa. Maka ini masalah besar. Saya dipanggil oleh rektor. Bagaimana Ezra sebagai seksi rohani melihat hal ini sampai bisa ada mahasiswa mabuk di kampus, di asrama sekolah teologi. Saya bilang itu sudah Bapak, saya juga heran kenapa bisa begitu. Jadi menurut Ezra bagaimana? Saya bilang sikat semua. Maksudnya yang mabuk semua disikat. Maka tim dosen dibentuk untuk meneliti dari mana asal-usul kemabukan ini. Maka diusut ke belakang, bukan hanya yang mabuk, yang minum juga. Disikat semua dan saya termasuk di dalam. Ya, dan dewan dosen mulai mengadakan sidang. Dan sidang itu saudara-saudara dianggap bersalah karena minum anggur. Saya sebagai jubir dari teman-teman, saya tanya ayat mana yang melarang orang minum anggur. Yang Alkitab larang adalah jangan mabuk, bukan jangan minum. Kalau jangan minum anggur, jangan perjamuan kudus. Tuhan Yesus pun pesta kawin, ubah air jadi anggur. Lalu dosen saya bilang, memang di Alkitab, dia angkat Alkitab, kan kulitnya warna hitam. Memang di buku hitam ini tidak ada larangan. Tapi di buku biru ini ada. Buku biru adalah buku peraturan sekolah. Buku hitam ini memang tidak ada, tapi di buku biru ini ada. Saya bilang, buku biru bagian mana? Saya sudah baca, tidak ada. Dosennya bilang, ada. Saya bilang, tidak ada. Ada, tidak ada, buka. Begitu buka, ada. Ya, akhirnya saya bersama teman-teman dihukum. 6 bulan tidak tidur siang dan kerja terus, potong rumput, cat tembok. Pokoknya mereka ada saja akal untuk kami kerja. Ya, nah tapi ya saya memang menyalahi buku biru. Tapi buku hitam itu tidak. Buku hitam tidak pernah melarang orang minum anggur. Yang dilarang adalah mabuk. Oke. Ke-7. Mengapa pesta tersebut sampai kekurangan atau kehabisan anggur?
Menarik bahwa banyak penafsir mengatakan bahwa kehabisan anggur itu gara-gara kehadiran Yesus. Karena Yesus tidak datang sendiri. Tapi dia membawa rombongan murid-muridnya. Rompes. Dan Yesus pemimpin rompes itu. Ya. Henry bilang tampaknya Kristus dan murid-muridnya yang menyebabkan kekurangan ini. Karena orang-orang yang ikut datang bersamanya lebih banyak daripada yang sudah diperhitungkan sewaktu persediaan dibuat. Mereka kan sudah buat pesta, sudah ada anggaran. Kira-kira kehadiran undangan sekian. Ya, kalau undangan keluar sekian kali 2. Gitu. Terus diperhitungkan kira-kira kehadiran begini. Tapi karena Yesus datang dengan rompesnya, maka terjadilah defisit anggur. Ya, mungkin juga. Tapi juga ada hal lain adalah bahwa pesta Yahudi, pesta kawin Yahudi beda dengan kita. Kalau pesta kita, pesta kawin kita, semua urusan selesai 1 hari. Atau resepsinya hanya beberapa jam dan selesai. Tapi pesta Yahudi tidak begitu. Pesta Yahudi harus berlangsung 7 hari 7 malam. Maka seperti open house kita. Rumah pengantin laki-laki dibuka selama 7 hari, siapapun boleh datang. Kerabat dekat, kerabat jauh. Kita bisa lihat tradisi ini dalam Kejadian 29 ayat 27. Pada waktu Yakub itu harus kawin sama Lea dan kemudian Rahel. Maka Laban berkata, genapi dahulu 7 hari perkawinanku dengan anakku ini. Genapi dulu 7 hari perkawinan. Pada waktu Simpson bicara pada orang tuanya untuk melamar perempuan. Lalu Simpson sempat memberikan teka-teki. Ya, dia katakan, jika kamu dapat memberi jawab yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini. Konteksnya perjamuan kawin. Jadi memang mereka 7 hari. Nah, kalau 7 hari dan ternyata kalau sampai orang yang datang di luar prediksi awal, maka memungkinkan untuk kehabisan anggur. Oke, berikut ke-8. Mengapa Maria mengadukan persoalan kehabisan anggur ini pada Yesus? Ya, di ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Memang dalam kata-kata Maria tidak ada permintaan tolong supaya Yesus berbuat sesuatu. Makanya ada yang menafsirkan Maria datang, mereka kehabisan anggur. Kenapa lu datang bawa rompes? Mungkinkah Maria mau menegur? Atau mereka kehabisan anggur, jadi sebaiknya kita cao dari sini. Ya, tapi kalau dilihat dari ayat 5, ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Maka kita bisa menafsirkan bahwa sebenarnya memang Maria, walaupun dia tidak mengatakan permohonannya supaya minta tolong dalam kasus kehabisan anggur, tapi itu pasti adalah tujuannya. Nah, tapi ini memunculkan pertanyaan. Kalau memang Maria mengharapkan Yesus bikin mujizat, persoalannya adalah dari mana Maria tahu bahwa Yesus bisa bikin mujizat? Karena ini mujizat yang pertama. Kalau ini mujizat pertama, sebelum itu Yesus tidak pernah bikin mujizat. Seandainya Yesus pernah bikin mujizat dan Maria tahu, wajar Maria mengharapkan Yesus bikin mujizat lagi sekarang. Tapi kalau ini pertama, belum ada mujizat sebelumnya, bagaimana tiba-tiba dalam pikiran Maria bisa muncul pikiran Yesus atau mengharapkan Yesus bikin mujizat? Saya kira keyakinan Maria bahwa Yesus bikin mujizat bukan karena pengalaman sebelumnya Yesus pernah bikin mujizat. Bukan. Keyakinan itu didasarkan pada pengenalan Maria kepada siapa Yesus, anak yang dia kandung dan dia lahirkan. Dia jelas tahu persis Yesus itu adalah anak Allah. Dia jelas tahu persis anak atau Yesus yang ada dalam kandungannya bukan dari Yusuf. Dia tahu persis berdasarkan informasi para malaikat bahwa dia akan melahirkan anak Allah atau Sang Kristus, Sang Mesias. Jadi dia tahu Yesus ini bukan manusia biasa.
Dia adalah manusia ilahi. Karena itu tidak diperlukan pengalaman mujizat sebelumnya untuk yakin bahwa Yesus bisa bikin mujizat. Cukup pengenalan dan pengetahuan dia tentang siapa Yesus sudah bisa melahirkan keyakinan bahwa Yesus bisa bikin mujizat. Dari sini kita bisa lihat bahwa keyakinan Maria lahir dari pengenalan dan bukan pengalaman lihat mujizat. Dan ini harus menjadi poin penting kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat atau mempunyai pengalaman rohani tertentu secara pribadi. Kita percaya kepada Tuhan karena pengenalan dan pengetahuan kita tentang Tuhan dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ini tidak mengabaikan pengalaman rohani kita. Pengalaman rohani penting, tapi dasar kepercayaan bukan pengalaman. Dasar kepercayaan adalah firman. Ini sekali lagi penting supaya tidak ada dasar untuk percaya kepada Tuhan dari pengalaman kita yang mengabaikan firman Tuhan. Saya bisa percaya pada Tuhan walaupun saya tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, apalagi yang spektakuler. Pernahkah saya mendoakan orang dalam nama Yesus dan dia sembuh dari sakit langsung? Tidak pernah. Atau pernahkah saya sakit kepala lalu saya dalam nama Yesus berhenti sakit kepalanya berhenti? Tidak pernah. Pernahkah saya sakit gigi dan saya bilang, hei ulat-ulat di dalam, diam, tenanglah. Lalu mereka berhenti? Tidak pernah. Saya nyaris tidak pernah mengalami pengalaman mujizat supranatural. Mengapa saya menyebut supranatural? Karena dalam banyak hal saya percaya Tuhan bisa melakukan keajaiban lewat hal-hal yang natural. Tapi yang saya maksudkan adalah supranatural spektakuler. Saya nyaris bahkan mungkin tidak pernah mempunyai pengalaman itu. Tapi apakah saya percaya bahwa Tuhan sanggup membuat perkara-perkara ajaib yang supranatural, yang spektakuler? Saya percaya. Bagaimana bisa percaya kalau tidak pernah mengalami? Karena sekalipun saya tidak mengalami, saya percaya Alkitab. Maka kepercayaan saya diletakkan pada pengetahuan saya, pengenalan saya tentang Tuhan di dalam Alkitab ketimbang dari pengalaman pribadi saya. Saudara, kalau mendasarkan iman saudara pada pengalaman, sukar. Karena pengalaman itu berbeda-beda. Ibu ini dulu miskin melarat. Sampai-sampai makan tidak bisa. Sejak percaya Yesus, Tuhan mulai berkati. Ada pekerjaan. Ada rumah 3 lagi. Ada mobil 7 lagi. Pekerjaan diberkati banyak sedemikian rupa. Dan ibu mulai berdiri, saudara-saudara. Saudara semua tahu dulu betapa melaratnya saya. Tapi sejak saya percaya Yesus, saudara lihat sendiri kan? Rumah saya 3, mobil 7. Pekerjaan begini baik. Jadi, kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara akan diberkati secara berlimpah ruah. Saudara lihat pengalaman saya. Ada amin saudara? Amin. Tapi ibu ini dulu kaya raya. Ya. Konglomerat. Semua kekayaan luar biasa. Tapi sejak percaya Yesus, dia jujur kerja, tidak neko-neko. Ya, proyek yang aneh-aneh dia tolak semua. Akhirnya banyak orang tidak mau kerja sama dengan dia lagi. Lalu mulai macet pekerjaannya, tabungan habis, mobil dijual, rumah dijual, mobil dijual. Semua ini akhirnya suami lari kasih tinggal karena sudah miskin melarat. Dan ibu ini harus tampil dan bersaksi, saudara-saudara. Saudara tahu dulu saya seperti apa konglomerat. Tapi sejak saya ikut Yesus, saudara lihat, saya melarat. Kesimpulannya, kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, apa? Saudara bisa melarat. Saudara bisa menderita. Maka ini dengan pengalamannya, kasih teologi sukses. Yang ini dengan pengalamannya, kasih teologi
kemelaratan. Pengalaman. Maka didasarkan pada pengalaman orang bisa kacau. Pengalaman bisa benar. Tapi begitu pengalaman dijadikan doktrin dan standar, itu masalah. Karena pengalaman beda-beda. Kau sakit dan berdoa, kesembuhan ilahi terjadi, sembuh. Tapi yang ini sakit, berdoa puasa pun mati. Lalu mau bikin kesimpulan bagaimana? Kalau didasarkan pada pengalaman, kita sukar. Ada orang yang kepengen punya jodoh. Ya. Lalu sudah usaha sedemikian rupa juga tidak dapat jodoh juga. Lalu akhirnya iseng-iseng dia ambil kertas, lalu dia pintar gambar. Dia gambar cewek yang cantik sekali. Habis itu dia berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan kasih saya cewek seperti ini. Lalu dia pasang di kepala tempat tidur, bangun tidur doa. Lalu pas mau malam lagi, lihat lagi doa. Tiap kali bangun pagi mau tidur, doa terus, Tuhan berikanlah saya kekasih seperti ini. Dan 3 tahun berdoa. Tuhan betul kasih dia kekasih persis seperti gambar. Oh haleluya. Lalu dia mulai bersaksi, saudara-saudara, cara mencari jodoh yang tepat adalah gambarlah orang yang saudara inginkan. Taruh di kepala tempat tidur, doakan dia 2 kali sehari, pagi dan malam. Karena tertarik mengikutinya, saya pun mencoba menggambar. Dan karena saya tidak pintar gambar, maka hasilnya seperti kuntilanak. Maka bahaya. Pengalaman dia benar, tapi pengalamannya ditaruh pada saya, itu menjadi tidak tepat. Maka sebenarnya iman bukan atas dasar pengalaman. Iman dasar firman Tuhan, pengalaman penting dan perlu. Tapi itu adalah unsur sekunder di dalamnya. Kalau kita bicara bahasa roh, harusnya carilah dan pelajarilah bahasa roh menurut Alkitab bagaimana. Bukan pengalaman, karena pengalaman saya juga tidak tahu, tiba-tiba mulut sudah. Makanya pendeta Stephen Tong bilang, kebenaran harus menilai pengalaman. Kebenaran harus mengoreksi pengalaman. Dan kebenaran harus menghakimi pengalaman. Tidak peduli kamu benar-benar mengalaminya. Tapi kalau itu tidak sesuai kebenaran, kamu harus rela membuang pengalamanmu itu. Nah, jadi tidak ada pengalaman mujizat sebelumnya. Tapi Maria bisa percaya. Ini seperti Abraham. Waktu Abraham mau persembahkan Ishak, bunuh Ishak. Kenapa Abraham mau berani bunuh Ishak? Kita lihat alasannya di Ibrani 11. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Karena, ini alasannya, dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi maksudnya dia berani bunuh Ishak. Kenapa? Karena kalau dia bunuh dan Ishak mati, Tuhan kan berkuasa membangkitkan orang mati. Maka Abraham percaya pada kebangkitan. Pertanyaannya, pernahkah ada pengalaman sebelum Abraham Tuhan membangkitkan orang mati? Ada mujizat orang mati bangkit? Belum pernah ada. Kalau belum pernah ada, bagaimana Abraham bisa percaya bahwa anaknya akan dibangkitkan oleh Tuhan? Karena pengalaman belum ada. Tapi Abraham percaya Allah Maha Kuasa. Bahwa Allah berkuasa. Itu kebenaran. Karena itulah maka Maria kelihatannya percaya. Karena pengenalannya akan Yesus. Dan bukan pengalaman mujizat sebelumnya. Bahkan iman Maria terlihat dari waktu dia suruh para pelayan. Apa yang Yesus perintahkan ikut. Maria tidak terlalu mengerti apa yang Yesus mau kerjakan. Tapi dia sangat yakin bahwa jikalau Yesus mau melakukan, tidak ada yang sukar bagi Yesus. Barclay bilang, Maria mempunyai iman yang kuat. Meskipun dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tapi dia yakin bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang benar. Di dalam kehidupan kita sering ada masa-masa gelap ketika kita tidak mengetahui apa-apa. Sering kita mengalami kejadian-kejadian yang kita tidak mengerti sebab atau maknanya. Berbahagialah orang yang tetap percaya meskipun tidak mengerti. Lepas daripada itu, ini ada masalah. Kehabisan anggur.
Maria datang pada Yesus. Tolong mereka. Mereka kehabisan anggur. Ada masalah. Dan Maria mencoba menyelesaikan masalah itu. Karena dia tahu Yesus bisa lakukan itu. Dengan kata lain, Maria merasa masalah mereka, masalahku juga. Cari solusi. Alih-alih bikin gosip, anggur habis. Bisik sebelah, lo tahu anggur habis. Bisik sebelah, dan mulailah bergosip. Ya, kenapa bisa habis? Persediaan kurang. Kenapa? Itu ada rompes datang. Ketimbang bergosip tentang masalah orang, Maria lebih berpikir solusi daripada bikin persoalan tambah runyam. Berapa banyak kita yang tahu orang punya masalah, bukannya cari solusi, tapi malah bikin susah dengan gosip sini, gosip sana, bisik sini, bisik sana. Masalah kecil jadi besar. Ada orang bijak berkata, kalau kamu bukan bagian dari solusi, maka kamu bagian dari masalah. Belajar dari Maria ketika orang lain dalam kesulitan. Bantu cari solusi. Bukan bergosip yang bikin tambah parah. Ini penting sekali pelajaran dari Maria. Oke, ke-9. Apakah Maria berbohong kepada Yesus dengan tujuan yang baik? Menarik bahwa di grup WA ada yang bertanya soal ini. Saya juga bingung. Mengapa muncul pertanyaan begini? Tapi yang dimaksudkan di ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kan baru kurang. Kenapa Maria datang bilang kehabisan? Mungkinkah Maria sedang berbohong demi tujuan baik? Mereka belum habis, hanya kurang. Tapi demi menolong mereka, demi tujuan baik, Maria berbohong kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Maka ini membenarkan bohong demi kebaikan, white lie. Ingat, hukum jangan membunuh, ada perkecualian. Jangan membunuh, tapi ada kecuali. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hukum jangan membunuh. Kedua, bela negara sebagai tentara, itu mau perang, itu kan harus bunuh itu. Kalau kamu tidak bunuh, tidak tembak, kau ditembak, itu tidak pernah dianggap sebagai dosa. Dan bela diri dalam posisi kalau tidak bunuh, akan dibunuh. Saya dikejar orang bawa pedang mau dibunuh. Lari, sudah lari. Sampai pojok. Jalan buntu, tidak tahu mau begini bagaimana. Dia sudah datang bawa pedang, saya lihat ada kayu, saya tak, mati dia. Saya membela diri dalam posisi, kalau saya tidak bunuh, saya dibunuh. Tapi kan tidak mengasihi orang lain. Ya, saya mengasihi orang lain, tapi saya harus mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya biarkan diri saya dibunuh, saya tidak mengasihi diri saya sendiri. Maka hukum jangan membunuh, ada perkecualiannya. Tapi hukum jangan berdusta, tidak ada perkecualian. Maka berdusta untuk tujuan tidak baik maupun berdusta untuk tujuan baik tetap adalah dosa. Ya. Nah, jadi kalau memang ternyata di sini Maria berbohong demi tujuan baik, Maria berdosa. Tapi saya kira tidak harus ditafsirkan bagian ini demikian. Maria tahu berapa undangan yang belum minum. Dan dia tahu sisa anggur berapa. Dan masih mereka sisa sedikit anggur. Ini kekurangan. Tapi Maria yang tahu ini masih ada 100 orang. Ini hanya cukup untuk 10 orang. Anggur belum habis. Tapi dia berprediksi berapa menit ke depan habis. Maka dia datang kepada Yesus dengan keyakinan anggur habis. Itu bukan sebuah kebohongan. Lagi pula kata mereka kekurangan anggur. Itu dalam bahasa Yunaninya adalah hysteresantos. Bisa diartikan kekurangan, tapi bisa diartikan mereka membutuhkan anggur. Makanya dalam versi King James, and when they wanted wine, ketika mereka membutuhkan anggur, ya, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Ketika mereka membutuhkan anggur, Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Jadi mereka butuh anggur, bukan sekedar kurang.
Memang kurang bisa bermakna di sini. Tapi justru di sini juga bisa diterjemahkan. Mereka butuh. Karena apa? Sisa sedikit dan segera akan habis. Jadi Maria tidak sedang berbohong. Berikut. Tidakkah sapaan Yesus kepada Maria terkesan kasar dan tidak sopan? Memang kesannya kasar tidak nampak di dalam teks Indonesia. Dalam Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Kata ibu di sini itu bukan terjemahan harfiah. Di dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah gunai. Dan gunai lebih tepat diterjemahkan perempuan. Makanya Alkitab terjemahan lama. Maka kata Yesus kepadanya, hai perempuan, apakah yang kena mengena di antara aku dan engkau? King James, Jesus said unto her, women, perempuan. Bayangkan, mamanya datang minta tolong dan Yesus mengatakan, apa urusanmu dengan aku, hai perempuan? Kalau Mama Sina telepon Kak Rita bilang, ada apa perempuan? Wih, kurang ajar amat ini, ya. Nah, memang dari sisi rasa bahasa ini kayaknya kurang ajar ini. Makanya ketika kita bicara soal kesucian Yesus, ada orang yang keberatan. Yesus itu juga berdosa. Salah satunya adalah kurang ajar kepada mamanya. Karena memanggil mamanya perempuan. Tapi ini kan terkait budaya sebenarnya. Di budaya kita memang menyebut orang tua seperti itu kan kurang ajar. Tapi dalam budaya mereka tidak. Coba kita ambil film barat saja. Kita tahu nonton film barat dan kita lihat anak-anak langsung memanggil orang tuanya dengan nama. Kalau kita, Bapak di mana? Mereka, Minggus, kau di mana? Wih, itu kalau ada anak omong kita begitu lu mati. Tapi orang barat anak panggil orang tua itu biasa. Budaya mereka tidak mengajarkan itu sebagai kekurang ajaran. Maka begitu juga gunai perempuan. Yesus di atas kayu salib. Hai ibu, inilah anakmu. Dia bukan bilang, hai gunai, inilah anakmu. Hai perempuan, inilah anakmu. Nah, karena kalau diterjemahkan lurus-lurus gunai perempuan, maka kita yang tidak tahu budaya akan menganggap Yesus kurang ajar sekali. Untuk menghindari pemahaman kita yang salah, makanya lembaga Alkitab melembutkan terjemahannya sehingga mereka menerjemahkannya ibu daripada perempuan. Di seluruh perjanjian baru, Yesus tidak pernah menyebut ibunya dengan kata meter. Sebenarnya ada kata yang artinya mama, itu meter. Dari meter bahasa Yunani itu turut mother dalam bahasa Inggris. Yesus tidak pernah menggunakan kata meter untuk Maria. Semuanya gunai. Ya. Tapi saudara-saudara, menariknya dalam teks kita, kata meter, mother, mama, itu muncul beberapa kali. Tapi bukan Yesus yang katakan. Begitu Yesus katakan gunai. Coba lihat Yohanes 2. Kata mereka, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus meter. Ini kan yang ngomong kan kasih keterangan kan Yohanes. Jadi dia menyebut meter. Ayat 5, tetapi ibu Yesus meter. Ayat 12, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya, meternya. Jadi yang lain ketika Yohanes menyebut Maria, dia menyebutnya meter, ibunya Yesus. Tapi kalau Yesus yang ngomong tidak pernah pakai meter. Pakai gunai perempuan. Memang gunai bukan suatu kurang ajar, tapi kan aneh. Kenapa Yesus tidak pernah memanggil Maria meter, mama, mother. Tapi gunai perempuan. Para penafsir sepakat bahwa Yesus mau menandaskan, biarpun saya anaknya. Tapi ingat, saya lebih daripada sekedar anak biasa. Saya adalah anak Allah. Saya adalah jelmaan Allah. Saya sang Mesias yang hanya mampir dalam rahim Maria. Tapi sesungguhnya bukanlah anak seperti anak-anak pada umumnya. Ya, ini penting dipahami bahwa Yesus lebih tinggi dari Maria. Dengan kata lain Yesus mau katakan gunai
Saya memang anakmu, tapi kamu tidak punya hak di dalam mengatur saya. Kamu tidak punya hak di dalam menyuruh saya melakukan ini dan itu. Kamu tidak punya kuasa penuh kepada diri saya untuk memerintahkan sesuatu kepada saya. Karena itu dia tidak pakai meter, tapi gunai. Ini penting dipahami karena ada pandangan yang menganggap bahwa doa kepada Maria itu lebih manjur daripada kepada Yesus. Kalau kamu berdoa kepada Yesus dan belum dijawab, dikabulkan, mintalah kepada Maria. Karena Maria sanggup memerintahkan Yesus melakukan mujizat. Ya. Yesus dengan kata gunai hendak mengatakan tidak. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia melakukan atas kehendaknya dan bukan karena permintaan Maria. Dia tidak tunduk kepada keinginan dan kehendak Maria. Dia berada di atas kehendak dan keinginan Maria. Berikut. Mengapa Yesus terkesan tidak suka dan menolak permintaan Maria? Lepas dari kata gunai tadi, tapi kata-kata Yesus di ayat 4. Mau apakah engkau daripadaku? Ya. Itu di dalam terjemahan lama. Apakah yang kena-mengena antara aku dan engkau? Nada dari kalimat Yesus ini, itu nada tidak enak. Dengan kata lain, waktu Maria minta Yesus bikin mujizat, Yesus tidak senang dengan permintaan Maria. Bahwa ini nada tidak enak, bisa dilihat penggunaan kalimat yang kurang lebih sama sepanjang Alkitab. Hakim-Hakim 11 ayat 12. Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? 2 Samuel 16 ayat 10. Apakah urusanmu dengan kamu, hai anak-anak Seruya? 2 Raja-Raja 3:13. Apakah urusanmu dengan engkau? Urusanku dengan engkau? 2 Tawarik 35:21. Apakah urusanmu dengan aku, ya Raja Yehuda? Bahkan muncul dari setan-setan. Matius 8:29. Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Markus 1:4. Apakah urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Jadi kalimat seperti itu adalah kalimat ketidaksenangan. Dari sini kita bisa mengartikan waktu Yesus minta Maria bikin mujizat, Yesus sebenarnya tidak senang. Yesus tidak suka dengan permintaan itu. Kenapa Yesus tidak suka? Alasannya dia berikan di ayat 4. Saatku belum tiba. Saat apa? Istilah saatku belum tiba atau waktuku belum tiba itu digunakan banyak kali di dalam perjanjian baru dari mulut Yesus. Contoh Yohanes 7. Maka jawab Yesus padanya, waktuku belum tiba. Ayat 8. Waktuku belum genap. Yohanes 7 ayat 30. Sebab saatnya belum tiba. Yohanes 8 ayat 20. Karena saatnya belum tiba. Semua ayat itu dipelajari. Kata-kata ini itu diletakkan dalam dua konteks. Pertama adalah konteks mati di kayu salib. Waktu mereka mau bunuh Yesus, Yesus lari. Bukan karena takut. Saatku belum tiba. Dia tahu dia akan mati, tapi belum saatnya sekarang. Kalau saatnya sudah datang, sudah tiba, dia sendiri pergi ke Yerusalem untuk mati. Tapi kalau saatnya belum tiba, lu mau bunuh dia, dia lari. Menghindar. Tapi konteks yang lain secara khusus Yohanes 7 tadi adalah konteks menyatakan diri sebagai Mesias. Menampilkan diri kepada dunia ini, kepada orang Yahudi. Akulah Mesias yang dijanjikan, yang dibicarakan nabi-nabi. Untuk menyatakan diri Mesias, ada saatnya. Tapi saat itu bukan saatnya. Nah, saudara-saudara, dari kata-kata Yesus ini, Yesus ini kan maha tahu. Waktu Maria minta, dia tidak senang dengan permintaan Maria dan dia bilang, saatku belum tiba. Kenapa Yesus bisa ngomong begitu? Karena Yesus tahu persis hati Maria. Sebenarnya Maria datang kepada Yesus bukan hanya sekedar minta tolong dalam kasus kehabisan anggur. Jadi kira-kira begini. Maria tidak datang, Yesus mereka kehabisan anggur, tolonglah mereka, bikinlah mujizat. Bukan hanya itu. Kalau hanya itu permintaan Maria, Yesus tidak bersikap tidak menyenangkan seperti ini. Tapi Yesus tahu apa tujuan Maria. Kelihatannya Maria mau memanfaatkan kasus kehabisan anggur. Supaya Yesus tolong dan bikin mujizat. Dan peristiwa itu membuat semua mata mengarah kepada Yesus. Dan semua orang percaya Yesus itu
Mesias. Jadi Yesus, sekarang mereka kehabisan anggur. Buatlah mujizat supaya semua orang di pesta ini tahu siapa engkau. Maka Yesus bilang, mau apakah engkau ibu? Saatku belum tiba. Saat aku menyatakan diri sebagai Mesias belum tiba. Kenapa Maria mempunyai keinginan begini? Ini acara keluarga. Dan sangat mungkin Maria telah menderita berbagai macam gosip dan fitnah. Mulai dari dia mengandung Yesus sampai saat ini. Tentu berapa banyak orang yang percaya pengakuan Maria bahwa dia didatangi malaikat. Lalu bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Sukar orang terima itu. Mereka mungkin telah bergosip bahwa Maria telah berzina. Sehingga akhirnya punya anak haram yaitu Yesus. Maka bisa jadi Yesus pun seperti muncul dalam Injil Yohanes. Engkau anak hasil perzinahan. Maka Yesus dianggap anak hasil perzinahan dan Maria itu berzina. Maria tahan hati karena dia tahu siapa Yesus. Mumpung sekarang acara keluarga. Tunjukkanlah kepada semua. Nyatakanlah kepada semua siapa engkau sesungguhnya. Obatilah lukaku sekian lama. Dengan buat mujizat. Supaya orang tahu saya tidak berzina. Dan kamu bukan anak haram. Bahkan lebih daripada itu, kamu Mesias. Itu tujuan Maria. Dan Yesus tidak suka dengan yang satu ini. Untuk menolong orang, Yesus suka. Tapi untuk yang satu ini yang terakhir, Yesus tidak suka. Perhatikan kata-kata dalam Wycliffe Bible Commentary. Mau apakah engkau daripadaku? Kata-kata ini menunjukkan perbedaan kepentingan. Dan tampaknya ada unsur menegur. Maria mungkin mengharapkan agar Yesus mempergunakan situasi tersebut untuk menarik perhatian orang kepada dirinya. Dengan cara sedemikian rupa untuk mendukung program mesianisnya. Nah, sekarang Maria datang dengan dua tujuan. Tolong keluarga yang kehabisan anggur. Tunjukkanlah siapa engkau. Supaya orang mengakui engkau. Bagaimana cara Yesus mengatasi ini? Untuk menunjukkan siapa aku. Belum saatnya. Jangan. Tapi untuk menolong keluarga yang kehabisan anggur. Dia lakukan. Karena itulah Yesus menolong keluarga itu dengan bikin mujizat. Tapi setelah mujizat itu terjadi, yang dapat puji siapa? Yesus? Tidak. Yang menonjol siapa? Yang menjadi pusat perhatian siapa? Bukan Yesus. Perhatikan ayat 9-10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang dipuji? Mempelai laki-laki. Pemilik pesta. Yesus tidak nampak sama sekali. Maka Yesus menolong orang sambil menyembunyikan diri. Maunya Maria tolong orang sambil menonjolkan diri. Tapi Yesus menolong orang sambil menyembunyikan diri. Ini hal yang menarik. Dan menurut saya kita bisa belajar dua hal. Pertama, Tuhan tidak akan pernah mengabulkan doa dan permohonan kalau belum saatnya. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Tuhan tetapkan semua, ada waktunya. Bahkan untuk hal yang penting seperti kemesiasannya, itu pun ada saatnya untuk dinyatakan. Maka saudara boleh berdoa sekuat apapun, tapi Tuhan sudah punya saat untuk mengabulkan doa itu. Dia berkuasa mengabulkan atau tidak. Tapi kalau dia mau mengabulkan, itu juga ada waktunya. Maka sebelum waktunya, misalnya Tuhan mau mengabulkan doamu hari Jumat. Jangan mimpi dia bisa kabulkan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tidak. Segala sesuatu ada waktunya. Maka bagian kita orang berdoa ini sabar. Berdoa terus dengan tekun dan tunggu sampai waktu Tuhan tiba. Kalau belum saatnya waktu Tuhan,
Jangan paksa diri. Ya, Henry bilang, dalam segala permohonan kita kepada Kristus, kita tidak boleh mengaturnya, melainkan dengan rendah hati membeberkan permasalahan kita di hadapannya, lalu berserah kepadanya untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Tuhan, tolong saya Tuhan, sekarang Tuhan. Tuhan, pokoknya sekarang, tidak boleh besok, harus sekarang. Ini apa-apaan? Tidak. Tuhan mengerjakan waktunya. Maria, ibu Yesus saja tidak bisa memaksa Yesus. Apalagi kau. Pikir ini baik-baik. Kalau Yesus bisa dipaksa, maka lebih layak dia dipaksa oleh mamanya. Tapi kalau mamanya tidak bisa memaksa dia, kau ini siapa? Sehingga bisa paksa Tuhan. Dan yang kedua, ada kemungkinan menolong orang tanpa menampilkan diri. Seringkali orang berpikir kalau saya tolong orang ya pasti saya mesti diketahui. Tapi Yesus menunjukkan satu hikmat yang luar biasa dalam mujizat ini. Bikin mujizat tolong orang. Tapi orang lain yang dipuji, Yesus tetap tersembunyi di belakang. Adalah mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa menonjolkan diri. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita. Seperti saya bilang tadi, hari ini orang berbuat baik dan ingin dikenal. Orang berbuat baik dan ingin menonjol. Orang berbuat baik dan ingin dipuji. Tapi Yesus menunjukkan berbuat baik tanpa menampilkan diri. Berbuat baik tanpa menonjolkan diri. Berbuat baik dan mendatangkan pujian bagi orang lain. Dan bukan bagi diri sendiri. Kita mesti belajar dari Yesus. Menolong orang tidak selamanya harus membuat kita diketahui. Pada waktu saya membawa teman saya dari Kupang pergi kuliah di Malang. Dan dia tidak punya siapa-siapa dan apa-apa. Ya. Sekolah saya bilang, jangan gantung imanmu pada saya, tapi pada Tuhan. Pernah dikeluarkan dari sekolah Alkitab karena tidak punya duit, bisa bayar. Menjelang wisuda, ternyata ada orang bayar. Menjelang wisuda, tunggakan banyak, tapi ada orang bayar. Lalu saya bilang kepada dia, tolong tanya bendahara. Bendahara pasti tahu siapa yang bayar. Sebelum kau out dari sekolah ini, minta terima kasih pada orang itu. Lalu bendahara bilang, saya izin tanya sama orangnya. Tapi orangnya bilang, tidak perlu tahu siapa yang bayar. Hanya satu hal yang pasti. Di antara orang-orang yang maju dan memberikan selamat kepada kamu atas wisudamu, saya ada di dalam. Dan sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa itu. Ada orang-orang yang seperti Yesus menolong orang tanpa menonjolkan diri. Berikut. Kira-kira berapa banyak anggur yang Yesus buat dari air itu? Ayat 6-7. Di situ ada 6 tempayan. Disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Ada 6 tempayan. Tempayan itu dari batu. Itu untuk apa? Isi air itu untuk apa? 2 tujuan. Pertama, cuci kaki. Israel berdebu. Dan orang biasanya sepatunya bukan seperti sepatu kita yang tutup semua. Hanya tali-tali seperti sepatu Musa dulu. Ya, kotor. Maka harus ada cuci kaki. Kedua, untuk cuci tangan. Cuci tangan bagi orang Yahudi bukan hanya soal tangan kotor. Tapi itu upacara. Markus 7:3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan. Pembasuhan tangan itu pertama air diambil, lalu dituang di sini, dari sini. Mengalir begini, terus sampai sini baru di ini gini-gini, lalu ambil air lagi, lalu taruh lagi. Itu namanya membasuh tangan. Kata membasuh itu dari bahasa Yunani baptismos, yang artinya membaptis tangan. Makanya kalau baptis itu artinya harus selam, karena aneh. Kalau orang masih selam, mereka tidak menyelamkan tangan. Air yang diambil dan diguyur ke tangan. Ini kan percik ini. Maka baptis itu berarti percik. Juga bisa, bukan hanya selam. Nah, tapi ini upacara.
Mereka juga bisa mencuci tangan pada waktu berpindah menu. Ya sekarang makan ini ya. Habis makan, mau pindah menu berikut, tidak bisa. Mereka ini tidak pakai sendok. Pakai tangan kosong makan. Habis itu mau pindah menu berikut, cuci tangan. Baru ambil. Jadi ada 10 menu di situ, artinya kau mau makan semua, kau 10 kali cuci tangan. Nah, itu makanya dibutuhkan air banyak. Makanya air itu banyak ada di situ. Dikatakan 6 tempayan, masing-masing isi 2-3 buyung. 1 buyung 40 liter. 3 buyung kalau penuh semua artinya 120 liter. 1 tempayan 120 liter. 6 tempayan 720 liter. Jadi Yesus bikin anggur 720 liter. Ini jumlah yang banyak. Ini tidak harus minum semua. Kalau minum semua mabuk. Ya, mereka minum secukupnya. Tapi yang dibuat memang sebanyak itu. Berikut, anggur seperti apa yang Yesus buat? Ada orang yang bilang, orang Kristen sama sekali tidak boleh minum anggur. Lalu kalau dibilang, Yesus ubah air jadi anggur. Ya itu bukan anggur yang ada alkohol, itu jus anggur katanya. Tapi saudara, Hendriksen mengatakan di Palestina, anggur itu buah anggur masak bulan Juni sampai September. Sedangkan pesta kawin ini menjelang Paskah. Maka itu ada di bulan April. Maka bulan April ini tidak ada buah anggur. Maka tidak bisa jus anggur. Lagi pula, mereka kan minum anggur. Engkau menyediakan anggur yang baik. Kalau dari jus anggur saja tidak bisa tahu kualitasnya. Ini harus anggur yang sudah difermentasi. Dan itu mengandung alkohol. Maka mereka memang minum anggur yang beralkohol dalam pesta itu. Dan kalau Yesus bikin anggur, lalu mereka bilang, engkau menyediakan anggur yang baik dari awal sampai sekarang. Anggur Yesus harus sama dengan anggur awal. Maka kalau anggur awal itu adalah anggur fermentasi yang mengandung alkohol. Anggur yang Yesus buat juga fermentasi dan beralkohol. Itu berarti minum alkohol juga tidak selamanya dosa. Ingat, asal jangan mabuk. Minum alkohol tidak dosa. Bahkan minum alkohol mungkin bisa bermanfaat untuk kesehatan. Timotius pernah sakit mah. Dan Paulus menasihati dia. 1 Timotius, jangan lagi minum air saja. Melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu. Tambahkan anggur. Ini bukan jus anggur. Anggur fermentasi yang dijadikan obat. Jadi lagi-lagi minum alkohol, minum anggur boleh. Tapi asal jangan mabuk. Tapi ada hal lain lagi. Biarpun jangan mabuk. Tapi kalau itu menyandung orang, jangan. Ya. Roma 14. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Sesuatu tidak dosa, tapi kalau itu menyandung orang, lebih baik kita menghindar. Ibu-ibu cat rambut warna merah, dosa apa tidak? Pergi ke salon warna semua? Tidak kan? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kalau ibu-ibu bikin warna merah, bolehkah saya cat rambut jadi hijau? Dosa? Mana ada ayatnya? Tidak dosa. Saya tidak berdosa kalau saya cat rambut warna hijau. Tapi kalau saya cat rambut warna hijau dan naik ke mimbar begini, itu bisa jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau begitu, walaupun cat rambut hijau bukan dosa, saya memilih untuk tidak cat. Biar saya cat dengan putih saja. Ya. Nah, atau hitam. Nah, maka prinsipnya begitu. Kapan air berubah jadi anggur? Pada saat itu Yesus ngomong taruh di situ langsung jadi, ataukah saat mencedoknya? Nah, menurut ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dari sini ada orang bilang sebenarnya air di dalam tempayan belum jadi anggur. Waktu diambil, dicedok, dibawa ke pemimpin pesta, baru jadi anggur di mulutnya pemimpin pesta. Tapi menurut saya tidak masuk akal ya. Karena kalau itu belum jadi anggur, lalu suruh cedok, bawa ke pemimpin, saya kira para pelayan itu tidak akan berani itu. Bagaimana kita bawa air? Ya, bahwa mereka tidak protes dan tetap taat, kelihatannya memang jadi anggur di situ.
baru di bawah. Berikut. Apa signifikansi kenyataan? Ini adalah mujizat Yesus yang pertama. Ayat 11 bilang, ini yang pertama. Artinya kita harus sadar bahwa semua cerita Yesus bikin mujizat sebelum ini harus dianggap cerita bohong. Mengapa? Karena selain Injil-Injil kita, ada Injil-Injil palsu yang beredar. Yang menyatakan tentang berbagai macam mujizat yang Yesus buat pada waktu dia masa kecil. Salah satunya adalah Injil Al-Tufuliyah. Ini Injil berbahasa Arab. Dan dia mengatakan bahwa pada waktu bayi ketika Yesus berada dalam gendongan Maria. Tiba-tiba Yesus bicara. Yesus bayi bicara. Maria, akulah Yesus putra Allah. Firman yang engkau lahirkan menurut perkataan malaikat itu. Jadi ada mujizat bayi Yesus bicara. Nah, ini cerita dalam Injil palsu Al-Tufuliyah. Cerita ini dikutip di dalam Quran. Di dalam surat Maryam 29:30. Sama, maka dapat dipastikan cerita dari Al-Quran itu ambil dari Al-Tufuliyah. Ya, abad 5 Masehi. Ya. Lalu ada juga dikatakan bahwa air mandinya Yesus berkhasiat untuk menyembuhkan seorang kusta. Itu dari Al-Tufuliyah. Ada Pseudo Gospel of Matthew, Injil palsu Matius. Itu menceritakan bahwa di Mesir Yesus pernah usir naga-naga. Dan Yusuf dan Maria bisa beristirahat di gua. Lalu diceritakan juga bahwa di sebuah gurun yang panas, pohon kelapa tinggi. Tuhan Yesus perintahkan, hei kelapa, merunduklah engkau. Jadi kelapa merunduk. Langsung Yusuf ambil buahnya, lalu perintahkan kembali, kelapa tegaklah kembali. Lalu kelapa tegak. Sebuah mujizat. Dikatakan juga Yusuf dan Maria itu mengalami dehidrasi di padang gurun dan perjalanan masih 30 hari. Tapi Yesus bikin mujizat dalam 1 hari sampai Mesir. Bahkan dikatakan waktu Yusuf Maria masuk Mesir, 365 berhala runtuh semua. Yesus ditampilkan begitu spektakuler. Juga di dalam Injil Thomas, The Gospel of Thomas, dan masih banyak yang lain. Semua ini sudah harus kita terima sebagai bohong. Ya. Nah, khusus untuk The Gospel of Thomas, diceritakan bahwa Yesus membuat 12 burung dari tanah liat, menghembuskannya dan hidup. Cerita ini dari The Gospel of Thomas inilah yang dikutip dalam Al-Quran surat Ali Imran 3 ayat 49. Ada mujizat Nabi Isa membuat burung hidup dari tanah liat. Kalau Yohanes mengatakan mujizat di Kana yang pertama, jangan percaya semua Injil palsu itu. Termasuk jangan percaya cerita Quran tentang mujizat Nabi Isa. Terakhir, kira-kira pesan rohani apa yang dapat kita ambil dari kisah mujizat di Kana ini? Mereka ada masalah. Anggur habis. Untungnya Yesus diundang. Kalau anggur habis, aib bagi keluarga. Maria juga susah. Mempelai laki-laki susah. Pemimpin pesta juga susah. Hadirin juga tidak gembira. Para pelayan juga. Semua akan susah. Seandainya habis anggur betul-betul terjadi. Untung ada Yesus. Karena Yesus hadir di situ, masalah teratasi. Maria sukacita. Pemimpin pesta sukacita. Pengantin laki perempuan sukacita. Pelayan sukacita. Semua tamu sukacita. Di mana ada Yesus hadir. Ada sukacita. Saya tutup dengan kata-kata Barclay. Yohanes ingin agar kita mengetahui bahwa apabila Yesus datang dalam hidup seseorang, di situ datang juga suatu kualitas baru. Seperti berubahnya air jadi anggur. Tanpa Yesus, hidup hanyalah kosong, hambar dan tak bermakna. Kalau Yesus masuk ke dalamnya, hidup itu menjadi hidup, gairah dan menyenangkan. Tanpa Yesus, hidup itu membosankan dan tak menarik. Dengan Yesus, hidup bergerak, bergetar, dan penuh kegirangan. Hidup ini banyak masalah. Seperti masalah keluarga Kana. Tapi asal Yesus hadir di dalamnya,
sukacita, kegairahan, damai sejahtera bisa ada di akhir dari seluruh kesulitan yang ada. Di dalam Yesus ada kegirangan besar. Mari bangkit berdiri. Ada girang besar di hatiku. Ada girang besar. Ada girang besar. Ada girang besar. Ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Ada girang. Ada girang besar. Ada girang besar. Ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang selalu senang. Sekali lagi ada girang. Ada girang besar. Ada girang besar. Ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari mujizat di Kana. Ada banyak pengetahuan yang kami dapat, ada banyak nasihat yang kami dapat. Dan biarlah mampukan kami melakukan setiap nasihat firman Tuhan dalam hidup dan pelayanan kami. Lebih daripada itu, bahwa biarlah kegirangan dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang menimpa kami. Tapi asal Yesus hadir dalam hidup kami, kami tahu ada kegirangan tersendiri. Ada sukacita tersendiri. Dan ajar kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan selalu bersyukur, selalu bergirang dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa Kristus adalah sumber sukacita kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.